Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mr. Diet Peduli Lirik. Fish adalah band asal Jakarta yang sedang naik daun. Band yang terdiri atas Baskara Putra sebagai vokalis, Adnan SP dan Diki Renanda sebagai gitaris, F. Fikriawan sebagai bass dan Andrianus Aristo Hario sebagai drum, yang mana telah aktif bermusik sejak tahun 2012 lalu. Dan kini Fuse tengah berada di masa puncak karir mereka. Mereka bukanlah band sembarangan yang melulu bicara soal cinta. Seluruh lagu mereka mengangkat isu-isu sosial yang sedang marak terjadi saat ini. Salah satu lagu populer mereka yang berjudul Peradaban yang rilis 2018 yang lalu berbicara secara lantang tentang kondisi intoleransi yang benar-benar terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Di YouTube sendiri, lagu ini telah ditonton sebanyak 10 juta kali dan di Spotify telah didengarkan sebanyak 15 juta kali. Meski tidak berbicara soal cinta, band ini tetap bisa tenar. Oleh karena itulah, teman-teman Mr. Diet akan membahas soal lagu ini untuk mengetahui pemahaman mereka soal lagu ini, terutama liriknya. Sebelum masuk ke acara utama, tidak ada salahnya kita baca terlebih dahulu lirik lagunya Peradaban oleh Fuse ini. Halo semuanya. Halo. Gimana kabarnya? Sehat, biasa aja Baik. sih. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai, perkenalkan diri dulu satu-satu dari yang paling tengah deh, Mas Bebdi. Halo, nama saya Ahdi Deha Bebdi. Biasa dipanggil Ahdi. Itu aja. Lanjut ke Mas yang paling banyak gaya nih, saya perhatikan nih. Nih, Siapa? Mas Bima coba. Anda nunjuk orang. Saya Bima. Ya, Oke. Udah gitu aja. Bajunya Itu aja. bisa dipasang nggak? Agak risih agak. Di sinilah letak apa ilmu saya. Oke. What the fuck? Lebih kegeli sih. Boleh Mas yang agak muka seram ini? Iya. Tegas sih. Saya Iqbal. Yang Mbak yang paling cantik ini? Livia. Oke, hari ini kita mau analisa lagu dari Fish yang judulnya Peradaban. Tahu sama lagu ini? Tahu? Tahu. Tahu ya. Oke. Baru. Udah pada dengar belum lagunya? Belum, kalau saya belum. Ya udah. Udah. Udah ya. Oke, kita tanya satu-satu deh. Tahu nggak sih sama Fish sendiri dari Mas Bebdi? Tahu. Mas Iqbal? Saya tahu Fish dari Peradaban. Mbak Livia? Iya, itu sayangan IC kan. Mas Bima tahu sama Fish? Tahu sih banyak, ada Arwana, Lele. Udah pada tahu nih band Fish sendiri. Yang kita tahu kan band Fish ini alirannya rock ya. Tapi beberapa orang nih lebih kebanyakan sih lebih melabeli mereka ini sebagai band indie ya. Yang mana sih yang benar menurut kalian? Boleh dari Mas Bima. Kalau saya bilang bukan kealiran sebenarnya. Karena indie itu kan awalnya independen kalau orang awal. Cuman karena pergeseran waktu, karena musik indie ini dibangun, direkam sendiri gitu. Iya. Mandiri, berdikari, Diproduksi sendiri. produksi sendiri. Jadi karena bergesernya waktu, maka tersebut indie. Orang-orang indie pun mengatakan itu bukan suatu jenis aliran musik. Mungkin ini dangdut. Jauh. Jauh ya. Oh maaf, Jauh. saya bercanda. Oke, dari Biar berwarna hidup. Mbak Livia. Kalau menurut saya sih, kalau dibilang rock nggak rock banget ya. Kita Lebih lihat ke dari jeans ya. Nah, mulutnya biasa aja ya. ya gitu sih Mas. Kalau dibilang rock juga nggak rock amat gitu. Ya biasa aja sih menurut saya. Ya udah. Itu biasa aja, nak sekilat-kilat itu nggak bisa. Bibir Anda disco kayaknya. Rame. Di lightingnya bang. Lightingnya salah. Wanita selalu benar memang. Oh ya. Mas Bebdi gimana? Menurut saya ini alirannya rock, dan saya pernah dengar kalau nggak salah
aliran mereka disebut stoner rock. Stoner rock. Itu yang saya dengar. Hmm. Tapi yang jelas mereka gerakan mereka indie, tidak mengikuti dikte mainstream atau pasaran. Oke, udah ada. Oh, masih ada ya? Masih tahun terakhir. Gimana, Mas? Oke, next. Ngomong ya. Kalian kan sudah dengar lagunya nih tadi kan? Udah baca liriknya juga kan? Jadi menurut kalian nih, lirik dari lagu ini membicarakan soal apa sih? Mulai dari Mas Iqbal deh. Peradaban itu mengusung paradigma liberalisme. Pertama, liberal itu apa? John Locke bilang semua orang memiliki hak untuk memiliki sesuatu. Semua orang punya hak untuk memilih agamanya, memiliki hak untuk hidup. Boleh Franklin D. Roosevelt juga bilang liberal itu adalah freedom of one, freedom from fear, freedom of religion, ada kebebasan untuk hidup. Jadi pertama dia bilang jangan coba atur-atur kata kami, satu jangan coba atur gaya berpakaian kami. Terus dia bilang kematian itu adalah tanggungan pribadi, tidak milik siapapun untuk disudahi. Itu tuh adalah bentuk bahwa kita berhak untuk bertutur kata, kita berhak untuk berpakaian, kita berhak untuk hidup. Di lagu ini belum didapatin kebebasan dari ketakutan itu, belum didapat di lagu ini. Dia bilang ada tempat ibadah terbakar lagi, nama kita diinjak lagi. Jadi di lirik-lirik awal ini adalah kekacauan, keresahan yang terjadi, hal-hal buruk yang terjadi di lingkungan-lingkungan kita. Itu adalah bentuk ketakutan sebenarnya dari masyarakat kita. Di lirik lagu yang terakhir, Fis bilang suatu saat nanti tanah air kembali berdiri, suatu saat nanti kita memimpin diri sendiri. Dia bilang suatu saat katanya. Suatu saat. Berarti harapan dari Fis sendiri, harapan dari peradaban adalah Kebebasan. kebebasan. The hope of liberalism. Dari Mbak Livia nih. Untuk bait pertama di awal itu, bawa pesan ini ke persekutuanmu, bawa pesan ini lari ke keluargamu, nama kita diinjak lagi. Itu saya menggambarkannya seperti ini, seperti semangat yang mereka sampaikan menggunakan metafora. Jikalau kamu membawa pesan tentang rumah ibadahmu dibakar lagi, itu kan membawa semangat banyak orang. Kemudian di bait selanjutnya, yang jadi saksi harus kuat, tak terbutakan dunia akhirat. Kadang berdiri untuk sesuatu yang benar itu sulit. Akan ada banyak godaan dan juga terlebih di saat kita menghadapi orang yang besar atau orang yang berkuasa. Itu penggambarannya. Kemudian lirik selanjutnya, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, gapura hancur, dibangun lagi. Saya melihatnya itu merujuk kepada kejadian hilangnya aktivis 98 serta adanya aktivis HAM dan juga aktivis buruh yang terbunuh seperti Marsinah dan juga Munir. Di sini mereka bilang yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Walaupun sudah tidak ada lagi orang-orang hebat itu, akan tumbuh orang-orang baru yang lebih reaksioner, yang lebih progresif. Semangatnya akan tumbuh lagi. Ya, benar. Boleh, Mas Iqbal ditambahkan? Kalau saya punya pandangan berbeda, Mbak Livia kan bilang bahwa gapura hancur dibangun lagi. Saya tuh punya artian bahwa itu tuh bukan hal yang baik, tetapi hal yang buruk itu akan ada lagi. Jadi bukan orang-orang hebat yang akan bermunculan, tapi orang-orang yang sebaliknya, orang-orang yang mencoba membunuh mereka, apapun itu, kejadian-kejadian yang tidak bisa diterima oleh masyarakat kita, itu akan tumbuh lagi. Jadi di artian saya adalah gapura runtuh dibangun lagi itu. Mungkin kita melihat lagu ini dari sisi yang berbeda ya Mas ya. Dan saya rasa punya saya benar, mungkin Mas juga merasa punya Mas benar. Boleh saya lanjutin? Karena peradaban takkan pernah mati walau diledakkan diancam untuk diobati. Karena peradaban berputar abadi, kebal luka bakar, tusuk atau caci maki. Di sini mengambil peradaban yang dimaksudkan ini adalah sebuah perlawanan. Walau perlawanan itu sudah dihancurkan, walau pengorbanan para aktivis sudah dibungkam, tapi perjuangan itu akan tetap ada walaupun sudah dibakar, kebal luka bakar, tusuk atau caci maki, walaupun dihilangkan, dibunuh
pasti itu tetap ada, akan tetap ada selanjutnya. Korupsi. Silakan Mas Iqbal. Peradaban. Mbak bilang peradaban itu adalah perlawanan. Perlawanan itu tidak sakit. Tapi di lirik itu dibilang diobati. Jadi sebenarnya peradaban itu adalah hal yang sakit, hal yang buruk yang tidak bisa diobati. Kembali lagi kayak saya bilang tadi. Jadi hal-hal buruk itu bakal kembali berulang. Oke. Nah, Ada tanggapan yang berbeda mungkin? Dari dua analisa sebelumnya, Oke. ya Mas ini bilang peradaban itu adalah sesuatu yang sifatnya buruk, keji. Sedangkan Mbak Livia bilang peradaban itu sesuatu yang bisa bangkit lagi. Ya, saya tangkap dari lagu ini dua hal tersebut masuk sebenarnya. Satu, menurut saya peradaban yang dibilang Mbak Livia, peradaban yang bisa bangkit lagi itulah peradaban yang menjadi korban dari kekejian. Kalau menjadi korban dari kekejian berarti ada peradaban yang melakukan kekejian. Seperti itu di lirik awalnya, bawa pesan ini ke persekutuanmu, tempat ibadah terbakar lagi. Bawa pesan ini lari ke keluargamu, nama kita diinjak lagi. Berarti kata persekutuan merujuk ke peradaban yang di sini diinjak-injak, didiskriminasi. Berarti di sini ada dua peradaban yang saling berbeda ideologi, Cukup berbeda kontradiktif ya. kontradiktif mereka, dan perbedaan itu dirayakan dengan kekerasan, dengan vandalisme, dengan diskriminasi. Itu jelas di kalimat awal. Tempat ibadah terbakar lagi. Berarti peradaban yang menganggap peradaban satu lagi salah, dia menghukum peradaban yang salah itu dengan membakar tempat ibadah mereka, Atau tempat suci, ya. tempat suci mereka. Ya. Lalu mereka juga melakukan upaya penginjak-injakan. Berarti di sini ada upaya untuk mendiskriminasi Suatu kelompok tertentu yang memiliki ideologi berbeda. Ya, berarti intinya di sini ada dua peradaban di sini. Peradaban yang berusaha tetap bangkit dari kekejaman, ada peradaban yang tetap melakukan kekejaman. Makanya disebut di sini beberapa orang menghakimi lagi walaupun diludahi zaman 1000 kali. Artinya peradaban yang keji. peradaban keji itu selalu ada. Peradaban yang mencoba untuk lebih unggul dari peradaban lain ada, dan beberapa orang memaafkan lagi walaupun sudah ditindas habis berkali-kali. Dan peradaban yang menjadi korban itu juga selalu ada. Jadi intinya di sini semacam, kalau bisa saya sebut lagi, istilahnya etnosentrisme yang dirayakan dengan vandalisme dan diskriminasi. Jadi etnosentrisme sendiri kan sebuah paham di mana sebuah grup, sebuah culture atau sebuah peradaban itu merasa lebih unggul daripada peradaban yang lain. Maka muncullah hal ini. Menurut saya seperti itu. Interupsi, Bang. Boleh. Saya kapan ditanya? Orang diajar tadi. Diskriminasi ya. Iya, nggak dianggapnya saya pulang aja lah. Sebentar. Bapak tahu aturannya nggak sih? Hah? Bapak tahu aturannya nggak sih? Enggak itu, nggak tahu saya. Oh iya, sorry. Belum Bapak. makannya lapar. Oke, sekarang Bapak udah siap ya ditanya ya? Oke, boleh Mas Bebdi. Pulang nah. Boleh Mas Bebdi dulu. You serious? Mas gimana boleh? Oke. Kalau mengambil dari sisi, kalau Bang Bebdi lebih mengaminkan perkataan Kedua orang. Mbak dan Mas ini. Iya. Balik, sorry. Kalau saya, jadi begini. Intinya di sini ada lirik yang mengatakan karena peradaban takkan pernah mati. Oke. Mengapa saya mengaminkan? Peradaban itu seperti semacam suatu revolusi. Dan revolusi itu hal yang pasti. Revolusi itu baik dalam skala kecil, dalam skala besar itu pasti ada. Karena revolusi bahasa gampangnya itu sama dengan perubahan. Dan kita harus siap menerima itu, baik yang melakukan dan yang dilakukan atau kita sebagai pelaku atau korban. Ketika orang Orde Lama diganti kekuasaan oleh orang Orde Baru, maka mereka harus siap. Legowo tadi. Ya itu ada faktor sebab akibat. Jadi harus sama-sama kita harus apa dulu nih kenapa bisa itu terjadi. Dan ini karena kita tidak boleh keras-kerasan menggunakan ideologi kita. Karena keyakinan kuat saya, ideologi itu tetap ada di diri setiap insan, tetapi dia kuatnya seberapa gitu, seberapa persen ikutnya. Jadi di sini kita hanya harus bijak saja. Karena dalam perubahan suatu revolusi, sesuatu yang tertindas itu hukumnya wajib dan pasti. Jadi intinya gapura hancur dibangun lagi juga ada di sini liriknya.
revolusi itu pasti. Terserah kita semua mau mengambil jalur yang mana. Tidak ada batasan, itu hak masing-masing. Mungkin Mas Bibdi ada yang mau ditambahkan Oh boleh? ya, saya mau rangkum aja sedikit ya. Ah, ah. Saya mau kembali lagi, saya mau tetap fokus pada liriknya. Judulnya kan peradaban. Iya. Jadi Mbak Livia juga membahas soal genocide, berarti ada semacam isu kemanusiaan di sini. Dan kalau kita merujuk ke judulnya peradaban, peradaban sendiri kan definisinya itu menurut ahli-ahli yang dulu human improvement. Baik itu dalam segi hukum, ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan, Iya. maupun ilmu kemanusiaan dalam hubungan sesama manusia. Namun di lagu ini sendiri yang digambarkan sebaliknya. Berarti peradaban, judul peradaban ini adalah sebuah ironi dari definisi aslinya. Nah, untuk menutup rangkuman saya ingin sedikit mengutip kata dari Leo Tolstoy, seorang penulis dari Rusia. Who can define for me freedom, civilization, and barbarism? Artinya di sini kan perbedaan antara civilization, peradaban dengan barbarism itu tipis. Boleh lihat liriknya masing-masing? Ya. Menurut kalian nih, trademark dari lagu ini apa sih yang menimbulkan kalian punya analisa itu? Dari Mbak Livia boleh? Saya di lirik terakhir itu ada lawan kawan. Di situ kan saya dari awal bilang ini musik tentang perlawanan. Yang dia kosong itu ada perlawanan. Jadi di lirik akhir itu lawan kawan itu bagaikan semangat akhir yang dia bilang kalau kita ditindas, kalau kita selama ini di bumi hanguskan, kalau kita selama ini didiamkan atau tidak digubris, apa pendapat kita tentang negeri ini, kita harus melawan, kita harus menyuarakan itu karena itu penting untuk keberlangsungan peradaban ini. Oke. Mas Bima? Trademarknya di sini ya, yang jadi saksi harus kuat. Jadi saksi ini saya mengartikannya ketika kita mengatakan suatu kebenaran pun kita harus berani gitu. Karena kadang kita yang benar bisa dikatakan salah, dan bersiaplah kita untuk menghadapi perubahan itu sendiri. Karena gapura hancur dibangun lagi, itu dalam manusia. Sesuatu yang sudah hilang itu sebenarnya tidak benar apa? Tidak benar apa? Apa? Tidak benar apa? Chance and risk getting knocked out. Oh my god! Tidak benar-benar hilang gitu, akan ada gitu, nggak akan bisa kita pangkas habis. Bumi yang pasti ada. Intinya kita bersiap saja dengan kemungkinan yang terjadi. Mas Iqbal? Saya judulnya peradaban. Lebih ke judulnya. Satu kata peradaban di liriknya. Mewakili, Karena peradaban itu sudah semuanya. makanya dijadikan judul. Ada judul itu karena all of the lyric biasanya. Biasanya nih. Iya. Oke. Ya, jawabannya. Oke, thank you bro. Last but not least, Mas Kalau Bibdi. kalau saya, jangan coba atur tutur kata kami. Hidup tak sependek penis laki-laki. Aku tahu itu milih karena ada penis. Ya, Oh, enggak. Anda tertarik cuma karena Jujur aja lah. Tol. Tertarik karena ada penisnya. karena Anda menyamakan dengan punya Anda tuh. Oke. Pendek, Pak. Kasih skor dari 1 sampai 10. Kira-kira mau kasih skor berapa untuk lagu Jason Ranti? Ya? Bukan. Peace. Lagu peradaban ini. Mas Bima boleh. Skornya 5 kali 5 tambah 2 kurang 2 kali 5 kali 0 tambah 7,7. Jadi 7,7. Mantap. Sombong amat. Mbak Livia? Tawa-tawa aja. Kalau saya dari keseluruhan liriknya saya kasih 9,5. Mas Bibdi? Saya 9. Sudah keseluruhan ya? Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sama di cup. But shake it off,